Al-Quran diturunkan adalah sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Para penonton, selamat datang di channel YouTube Yayasan Amal Quran. Ini merupakan edisi pertama di mana berisi tentang pengkajian-pengkajian dengan tema Hikmatul Quran. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para penonton yang saya banggakan, Yayasan Amal Quran yang berdiri pada tahun 2017 saat ini hadir dalam siaran dan juga pengkajian-pengkajian untuk penalaran-penalaran tentang Al-Quran atau Hikmatul Quran. Untuk edisi pertama sekarang, alhamdulillah kami menghadirkan pengurus, yaitu pembina Yayasan Amal Quran, dalam rangka mengkaji untuk bahasan pertama terkait Hikmatul Quran mengenai tentang paradigma hidup manusia, tentang visi misi hidup manusia. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini langsung hadir Ketua Pembina Yayasan Amal Quran, Bapak Dr. Andes Atep Masdur, MAG, sekaligus ada anggota Pembina Yayasan Amal Quran, Bapak Supriyatna, SAG. Untuk pembahasan ini tentang Hikmatul Quran dengan bahasan tentang paradigma hidup manusia akan dieksplorasi dan dievaluasi pengkajian ini bersama-sama. Mudah-mudahan dengan channel YouTube ini para pemirsa yang menonton bisa membuka wawasan terkait arah visi misi hidup manusia. Mau kemana, untuk apa, dan apa itu kesuksesan hidup manusia itu. Oleh karena itu, kami akan melanjutkan untuk bahasan ini kepada Ketua Pembina Yayasan, Bapak Dr. Andes Atep Masdur, MAG. Kepadanya kami persilakan. Hadirin yang hadir di Majelis Quran yang agung, saya sampaikan salam penghormatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, dil arsyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabi wa ala ibadillahis sholihin wa sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sungguh saya sebagai ketua pembina merasa bahagia dan sangat berterima kasih kepada para pengurus yayasan, mulai dari ketua sampai ternyata dengan izin Allah dan takdir Allah, pengajian kita bisa diangkat ke permukaan dan kiranya bisa memberikan manfaat dan guna bagi halayak, di mana Al-Quran diturunkan adalah sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinati minal huda wal furqan, dan penjelasan yang tegas, dan untuk membedakan mana yang hak dan yang batil. Al-Quran diturunkan adalah sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinati minal huda wal furqan, dan penjelasan yang tegas, dan untuk membedakan mana yang hak dan yang batil. Terima kasih kepada yang hadir di majelis Quran ini, dan kita tentu saja tahap demi tahap akan bahas
Semoga Allah mengkaruniakan kita bimbingan, hidayah, tunjuk, ampunan, kemudian juga perlindungan, dan menjadikan negeri dengan mayoritas muslim mendapatkan berkah dari Allah dan bisa memberkahi. Maka persoalannya adalah dengan jumlah yang besar dan semua orang senantiasa sholat, sujud, dan berdoa, lalu adakah kesuksesan ini kita bisa diraih sehingga betul-betul negeri dengan mayoritas muslim juga negeri-negeri yang lain benar-benar Allah memberkahi, dan realitas berkah yang Allah turunkan yang masih kita saksikan hari ini adalah negeri Mekah. Ada siapa dahulu di negeri Mekah yang membangun berkah ini? Dari dunia sebelumnya ada nabi-nabi semuanya, dan ada Ibrahim di situ. Setelah itu ke bawah duriahnya ada Sayyidil Mursalin Muhammad bin Abdullah. Maka mari kita bangun dulu paradigmanya. Mana yang harus jadi contoh uswah ini? Kalau kita bertanya hadirin, siapa yang paling sukses di dunia ini sebagai Khalifatullah, sebagai wakil Allah di muka bumi? Jawabannya hanya satu, yaitu Sayyidina Muhammad Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Lalu Allah jadikan Rasul sebagai figur teladan. Dan ada hasil riset dahulu, saya lupa tahun berapa itu. Ternyata dari sisi kepemimpinan, siapa pemimpin nomor 1 di dunia? Itu ternyata sampai hari ini Muhammad bin Abdullah. Kok bisa Muhammad bin Abdullah menjadi manusia utama, manusia yang berhias dengan keagungan Allah? Jawabannya adalah satu, karena Muhammad dibentuk oleh Allah. Bukankah kita juga dibentuk oleh Allah alam ini? Allah Rabbul Alamin. Oh, hasilnya nggak sama? Jawabannya adalah karena Muhammad bin Abdullah dibentuk dengan wahyu. Lalu mana wahyu yang kita dapatkan saat ini? Telah muktabar, telah diakui bersama bahwa wahyu pertama itu tanpa ikhtilaf seluruh ulama sedunia. Wahyu yang pertama turun adalah Al-Alaq. Akan begitu. Yang kedua adalah Al-Qalam. Dan yang ketiga, ada yang berpendapat surat Al-Muddatsir, ada juga yang menyusun dengan Al-Mujammil. Dan saudara-saudara bisa mengeceknya dalam literatur yang cukup banyak. Tetapi Yayasan Amal Al-Quran menjadikan surat yang ketiga adalah Al-Mujammil, tidak Al-Muddatsir. Dan ini adalah perbedaan ini adalah sah, karena ini adalah hasil riset, hasil sebuah penelusuran historik. Nah, benarannya kenapa Al-Mujammil? Jadi lebih logis. Jadi Muhammad menyelesaikan dulu hubungan kepada Allah di 3 surat. Al-Muddatsir itu pesannya sudah kepada manusia. Jadi dituntaskan dengan 3 surat, membangun hubungan petunjuk itu dengan 3 surat. Maka Al-Quran yang diterbitkan di Yayasan Amal Quran tidak disebut Quran Nuzuli, tetapi Maki Madani. Nah, ini paradigma yang ingin dibangun itu. Mengapa Muhammad bisa sukses berserta sahabat-sahabatnya, dan kesuksesannya masih terus berjalan sampai hari ini? Itu karena umat Muhammad dibentuk secara keilmuan, keyakinan itu sesuai dengan susunan wahyu yang Allah turunkan, atau
kita sebut sesuai dengan sistematika yang Allah firmankan. Nah, sekali-kali kami tidak membatalkan Quran Usmani. Sebenarnya itu disusun berdasarkan kepentingan tertentu di masa itu. Mari kita kembali secara utuh kepada Allah dengan Qur'annya yang utuh, yaitu Quran Makki Madani. Terima kasih kepada yayasan yang sudah menerbitkan untuk kepentingan di lingkungan sendiri. Sudah terbit ketiga ya, sudah 3 kali terbit ya, semoga. Oke, mari kita mulai pembuktian bagaimana Allah menata dunia lewat Rasul penyempurna ajaran. Itu dimulai dari surat Al-Alaq. Mari kita bahas sebagiannya. Adakah hikmah yang terkandung di situ untuk memberikan arah sekurang-kurangnya kepada manusia sebagai hudan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ila akhirih. Oke, mari kita bahas hikmatul Qur'annya. Jadi, pertama yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasul Muhammad, bacakanlah. Bacakanlah dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan. Bacakanlah. Jadi Allah memperkenalkan pertama dia sebagai Khalaq, maka asmanya adalah Al-Khaliq, yang mencipta. Lalu kata Nabi, takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah dengan akhlak Allah. Berarti menciptalah kalian dengan ciptaan-ciptaan Allah. Jadi manusia berarti diperintah untuk menjadi pencipta dari ciptaan Allah. Berarti di sini ada pesan bahwa hamba-hamba Allah Muslim itu mesti produktif, mesti inovatif. Nah itu, dan tip-tip yang lain. Dan ini berarti modern, berkemajuan. Oke. Dan bagaimana Allah menciptakan susunannya? Maka Allah suka nyebut khalaqo, ja'ala, fataro, dan apa itu satu lagi? Bada. Makanya ada asma al-badi. Jadi Allah pun melakukan pembaharuan. Di mana yang pertama diciptakan oleh Allah? Bumi, langit, lalu tanam-tanaman, pohon, lalu binatang, baru manusia. Manusia pun itu adalah generasi ketiga setelah Allah menciptakan dari cahayanya, yaitu malaikat. Lalu menciptakan generasi kedua, wal janna mimma rijiminar, dan atau apa, jin dari api dan manusia dari tanah. 3 karakter yang berbeda. Hati-hati itu mengartikan cahaya. Malaikat cahayanya asalnya dari bara api, bukan. Jadi bukan generasi pecahan dari jin. Dari nurun ala nurin, dari cahaya ke cahaya. Yang senantiasa taat, yang tidak pernah maksiat.
Maka dari malaikat ada yang jadi rasul. Salah satu bukti kerasulannya ini, malaikat membawa Quran. Yang kedua, jin. Dan iblis itu adalah dari golongan jin, bukan dari golongan malaikat. Nah, itu yang dia tidak mengakui eksistensi khilafah manusia. Maka senantiasa menolak. Maka minal kafirin. Menolak. Jadi yang senantiasa taat malaikat, yang senantiasa menolak, puyeng juga lihat itu. Maka diciptakan ahsani takwim, yang sebaik-baik pendirian. Dia diuji dalam dua kutub salah dan kutub benar. Nah itu, yaitu manusia, dan itulah yang dijadikan khalifah. Bila khalifah salah arah, apa jadinya dunia yang lama dibangun ini? Maka diturunkan Rasul, balik lagi. Rangkaian Rasul sampai Muhammad bin Abdillah yang membawa Quran ini. Maka sukses itu hanyalah dengan Quran. Quran yang mana? Quran yang utuh, yang sistematikanya Allah turunkan sendiri secara atau melalui Jibril. Dimulai dari Iqra dan diakhiri dengan Idza jaa nasrullahi wal fath. Jadi saudara-saudara bisa mengecek data susunan ini dari berbagai kitab lama. Dipersilahkan. Oke, jadi pesan dari Hikmatul Quran ini, marilah kita menjadi pencipta dari ciptaan-ciptaan Allah. Yang melalui proses penciptaan menjadikan tersusun dengan baik dan senantiasa melakukan perubahan-perubahan. Itulah pesan satu ayat saja itu sudah cukup panjang. Lalu yang kedua, hubungan sosial. Khalaqal insana min alaq. Sekian lama hanya diterjemahkan min alaq itu segumpal darah. Oke, itu pendekatan approach-nya baru pendekatan biologis. Biologis. Ini sebenarnya ada pesan sosial yang luas. Diciptakan manusia itu dari keterpaduan. Yang tadi biologis itu adalah keterpaduan antara seorang laki-laki dan perempuan. Dan itu fisik. Nah, jadi apa pesan hikmah nalar dari sini? Semestinya manusia itu yang telah bersuku-suku, berbangsa-bangsa ini tidak sekedar ada jalinan hubungan, tetapi juga saling membuat keterpaduan. Sebab belahan-belahan bangsa ini beragam. Dalam satu suku saja beragam. Mari Indonesia membuka diri bahwa hubungan antar bangsa itu dipesankan. Hubungan antar suku bangsa itu bahkan bangun, ciptakan sampai terpadu sehingga menjadi berkah dan rahmat. Bukan menjadi gontok-gontokan dan saling menyalahkan. Lalu arah ketiga, Iqra wa rabbukal akram. Bacakanlah, dan Rabbmu itulah yang maha mulia. Berarti pesannya adalah kita ini diciptakan dari zat yang mulia. Maka mari kita memuliakan yang menciptakan dan memuliakan antara makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Maka keterpaduan manusia tidak hanya keterpaduan antara manusia dan manusia, juga keterpaduan manusia dengan alam semesta dan keterpaduan dengan makhluk-makhluk Allah yang telah ciptakan dalam ikatan iman, yaitu dengan malaikat. Dan mengakui kehadiran iblis sebagai tim asesor, sebagai untuk menguji siapa sebenarnya yang beriman yang sebenarnya. Nah, itu. Maka proses untuk menjadi manusia mulia dari yang tadi dari penciptaan, dari menjalin hubungan dan keterpaduan dan membacakan diri dari yang mulia, memuliakan dan saling memuliakan, maka proses pendidikan harus terus berjalan. Alladzi 'allama bil qalam. Bahwa proses keilmuan itu harus dibangun dari diri-diri, dari keluarga terus sampai
keilmuan yang lebih luas, di mana Allah mengangkat derajat yang berilmu dan di antara yang beriman, yang berilmu dan beramal soleh. Nah, jadi ini orientasi ilmu ini kemudian allamal insana malam ya. Hambatannya apa? Ayat berikutnya menunjukkan hambatan. Konsep yang sederhana ini tidak akan berguna ketika kalla innal insana layatgha, ketika manusia pongah. Dan saya khawatir mengubah susunan Al-Quran dari apa yang Allah turunkan. Khawatir itu adalah salah satu tanda dari kepongahan, keangkuhan. Saya sangat yakin sosok Muhammad bin Abdullah jangan mengubah susunan Quran ini. Memindahkan batu Hajar Aswad saja yang telah lepas itu dikembalikan ke tempatnya. Benar-benar Muhammad itu adalah sangat terikat dengan wahyu. Maka kiranya menjadi sadar kita ini kan senang menyebut diri pengikut Muhammad Habibina. Mari kita amankan Al-Quran, sebab hanya dengan Al-Quran lengkap dengan sistematikanya yang utuh, hanya itu yang bisa membangun keutuhan perilaku, keutuhan para khalifah di muka bumi. Dan khalifah, catatan, bukan negara. Jadi ada dua catatan. Satu, malaikat sering dipahami cahaya itu adalah efek dari api, bukan cahaya dari cahaya. Jadi mandiri. Jin dari api dan kita dari tanah. Jadi bukan cloning. Malaikat bukan cloning dari jin. Ini beda. Oke, ini sebagai kata sambutan lah, sebagai bentuk syukur kebahagiaan yayasan telah bisa mencetak 3 kali cetakan. Dan katanya Pak Ustadz juga memimpin penerjemahan kembali ya, itu surat demi surat. Dan kita kan sudah menyidangkan dari Jumat ke Jumat satu surat ke surat yang lain. Ini juga sangat besar ini. Dan sekian paparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barangkali dari Ustadz ada tambahan. Ya, terima kasih kepada Bapak Ketua Pembina. Para pemirsa semua, tadi sudah jelas tentang pemaparan paradigma kesuksesan. Trendcenternya adalah Muhammad bin Abdullah, yang artinya kembali kepada Al-Quran secara sistematika yang benar dan utuh. Pendekatan kepada tadi pertama surat yang turun Al-Alaq akan dielaborasi dan dikaji lebih dalam terkait pendekatan dari bahasa, mantiknya juga oleh Bapak Ustadz Supriyatna SAG. Kami persilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala nabi wa ala ibadillahi sholihin. Wa asyhadu anna Jabraila wa Mikala wa ghairuhuma min ba'dil malaikati rusulan. Puji dan syukur dipanjatkan kepada Dat Ilahi Robbi Allah Subhanahu wa taala yang telah mentakdirkan kita bisa berkumpul di Majelis Yayasan Amal Quran dalam rangka pengkajian firman-firman Allah berdasarkan susunan Makiyah Madaniyah yang telah ditetapkan dan telah disepakati oleh para ulama, para pemikir, para ahli tafsir dari semenjak dahulu sampai sekarang ini. Salawat dan salam disampaikan kepada seluruh para nabi dan rasul yang dengan jasa-jasanya pula kita bisa mengetahui petunjuk yang benar. Kita bisa berada dalam kehidupan yang tertata dengan rapih dan baik,
sehingga turunnya keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang melaksanakan petunjuk-petunjuknya. Terima kasih kepada pemimpin acara yang telah mempersilahkan, dan juga yang saya hormati guru saya Bapak Dr. Andes Atep Master MAG yang selama ini membimbing saya, mengarahkan saya dalam pengkajian firman demi firman berdasarkan pendekatan baik dari segi kebahasaan maupun dari segi penalaran secara mantiki atau secara sosiologi untuk menghadapi kehidupan di masa yang akan datang. Menarik untuk sangat saya simak dari apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Atep Master MAG ini. Tadi memberikan satu pandangan, wejangan secara pemikiran orisinalitas. Manusia di muka bumi ini tentu akan ditanya, apakah engkau hidup pengen sukses? Semua manusia semuka bumi akan menjawab, pengen sukses. Tadi Bapak Dr. Andes Atep Master menyampaikan bahwa rumusan bagaimana untuk sukses memaparkan tentang perihal tentang figur Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah bisa sukses pertama-tama yang paling sangat dikedepankan tadi karena Muhammad bin Abdullah dibimbing oleh wahyu, dan wahyu yang pertama kali turun berdasarkan nuzuli Makkiyah Madaniyah yaitu surat Al-Alaq. Dan itu yang sangat menarik itu karena manusia walau bagaimanapun ketika ditanya apakah kalian pengen sukses, pasti semua menjawab akan sukses. Ketika ditawarkan, ketika disampaikan bahwa kunci kesuksesan itu bertitik tolak dari bimbingan wahyu yang Allah berikan, maka itulah yang perlu kita pikirkan dan perlu kita kaji lebih mendalam. Saya sekali sampaikan sangat-sangat terima kasih kepada Bapak Dr. Atep Master yang memberikan wawasan seperti yang tadi disampaikan. Yang kedua yang saya simak dari yang tadi Bapak Dr. Atep Master sampaikan tentang Allah menciptakan Khalifatullah. Khalifatullah diterjemahkan oleh Bapak Atep ini adalah wakil Allah. Dan itu saya sangat setuju. Secara kajian ilmu gramatikal bahasa, kalau Khalifatullah diterjemahkan dari sisi bukan makna secara majazi, Khalifah itu pemimpin, Allah itu Allah. Apakah kita berani mengatakan Khalifatullah pemimpin Allah? Itu sangat tidak logis. Masa Allah dipimpin oleh makhluk? Maka ketika Bapak Dr. Atep tadi menyampaikan tentang Khalifatullah itu wakil Allah, itu sangat tepat dalam kajian ilmu sastra Arab yang disebut dengan Badi Tauriyah. Saya maaf sedikit menyimak kaitan dengan masalah sastranya. Ketika berbicara Khalifatullah, Khalifatullah dari Khalafah itu di belakang. Artinya Khalafah itu yang mengikuti terus-menerus aturan-aturan Allah sehingga oleh Allah dipercaya menjadi wakil Allah. Maka terjemah tadi kata Bapak Dr. Atep Master sebagai Khalifatullah itu wakil Allah itu sangat mengena secara kajian sastra Arabnya itu begitu. Nah, Khalifatullah yang dimaksud tadi yang dipaparkan adalah Muhammad bin Abdullah. Dan yang sangat menarik juga Muhammad bin Abdullah pertama kali oleh Allah memberikan rahasia untuk sukses kepada umatnya dan untuk sukses dirinya dengan kata-kata Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacakanlah, bukan bacalah. Tapi bacakanlah dengan nama Robbu yang telah menciptakan. Nah, nanti untuk ke depan akan saya bahas juga tentang kenapa ini diterjemahkan bacakanlah tidak bacalah. Orang ada juga yang menerjemahkan bacalah. Namun mungkin saya dengan kerendahan hati dan barangkali perlu dibicarakan lebih ulang nanti barangkali Bapak. Kenapa di sini diterjemahkan bacakanlah? Allah menurunkan firman ini kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu membawa pesan moral, pesan utama spirit dari Allah kepada Muhammad bin Abdullah. Bacakanlah. Karena di sini Iqra di sini itu bukan untuk banyak orang. Untuk satu orang. Untuk Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah diperintahkan untuk membacakan perihal tentang kholiknya Allah. Tadi yang disampaikan. Dengan kholakonya di sini manusia berarti harus aktif, inovatif, itu sangat menarik juga. Sangat harus dipikirkan juga oleh kita. Jadi sebagai seorang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian dan mengikuti petunjuk Al-Quran Makkiyah Madaniyah secara nuzuli, berarti di sini harus inovatif, aktif dan inovatif, maksudnya tidak tinggal diam. Kita membacakan wirid Al-Khaliqu, Al-Khaliqu, Al-Khaliqu. Iya betul. Kita menyeru Allah, kita menyampaikan kepada ya pencipta, ya pencipta. Tapi kita meneladani sifat keterciptaan Allah itu bisa diteladani tidak bahwa Allah itu maha inovatif. Paling tidak kita sekian persen dari inovatifnya Allah. Jadi meneladani sifat Allah bahwa Allah itu aktif, inovatif. Masa kita tidak ada
1% acan dari inovatifnya Allah begitu. Kemudian di sini ada juga yang saya menarik. Khalaqal insana min alaq. Allah menciptakan dari keterpaduan. Adanya keterpaduan, di sini ada hukum sosial. Tidak mungkin kita melakukan sebuah kehidupan, misalnya ngamandito istilah wong Jawa ya. Di sini ada orang Jawa nih. Diem tanpa melakukan hubungan sosial. Jadi min alakin di situ orang itu harus bersosial agar terjadi sebuah hubungan keterpaduan. Ya kita dengan istri juga akan adanya hubungan keterpaduan dengan istri, maka melahirkan keturunan-keturunan yang lebih banyak. Kita melakukan hubungan inovasi dengan yang lain, keterpaduan yang lain, kita bisa berniaga, kita bisa melakukan politik, bisa melakukan kerjasama yang baik kerjasama secara lahiriah maupun batinnya dalam urusan kehidupan. Jadi min alaki di sini saya menarik juga yang disampaikan oleh Bapak Dr. Satya Pastur ini. Jadi betul-betul manusia diarahkan untuk mau bekerja keras, mau melakukan hubungan baik di antar sesamanya. Kemudian di firman berikutnya ada kata-kata Iqra wa rabbukal akram. Bacakanlah. Robbu itulah yang maha memuliakan, yang paling memuliakan. Kita tercipta wa nafahtu min ruhihi. Tercipta di surat As-Sajdah. Kita ditiupkan sebagai dari roh Allah. Allah itu maha mulia. Berarti kita harus bagaimana mencerminkan akhlak-akhlak Allah. Harus mencerminkan meneladani sifat Allah tentang Allah maha mulia. Paling tidak kita bisa melakukan kemuliaan-kemuliaan atau memberikan arahan kemuliaan pada diri dan diri kita sendiri atau pada orang lain. Itu barangkali yang bisa saya simak Pak Bapak Dr. Satya Pastur. Terima kasih. Semoga apa yang disampaikan bisa memberikan manfaat bagi kita yang mendengar khususnya dan para pemirsa yang lain yang melihat, yang memperhatikan kajian seperti ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah untuk elaborasi pengkajian tentang hikmatul Quran, penalaran Quran, terutama terkait dengan wahyu Allah yang turun pertama surat Al-Alaq telah sangat jelas dijelaskan tadi dengan penjelasan dari mulai penjelasan tentang penalarannya, mulai dari pendekatan kebahasaannya gitu. Mudah-mudahan apa yang tadi dibahas menjadi manfaat. Ini adalah edisi pertama, mudah-mudahan untuk edisi kedepannya para pemirsa dan penonton bisa tercerahkan dan terbuka paradigma berpikir kita semua terkait nanti pembahasan selanjutnya untuk surat-surat dari Quran dari susunan yang pertama yaitu Al-Alaq sampai insya Allah dengan izinnya sampai An-Nasr. Mudah-mudahan channel YouTube ini yang dikelola oleh Yayasan Amal Quran bermanfaat bagi semua kalangan, terutama bagi teman-teman ataupun yang sedang mencari pemanaan-pemanaan hidup yang tadi sudah dipaparkan bahwa trend center kesuksesan adalah Nabi Muhammad SAW yang dimana merupakan paduan ataupun dipandu oleh wahyu yang turun secara sistematis yaitu dari Quran Al-Alaq sampai An-Nasr. Dan perlu diketahui bahwa sebagai informasi, Yayasan Amal Quran, sebagaimana tadi telah disampaikan oleh Bapak Pembina, telah turut menyusun susunan Al-Quran dari mulai Al-Alaq sampai An-Nasr, dan Alhamdulillah sudah sampai cetakan yang ketiga. Nah, mudah-mudahan bagi teman-teman dan juga halayak semua ini menjadi informasi dan juga pengetahuan untuk bisa pegangan hidup ke depan dan juga untuk sekalian yang hadir di sini semua. Demikian untuk edisi pertama. Mohon maaf apabila kekurangan dan dilanjut nanti insya Allah sampai berjumpa di edisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.